Daerah Aceh tanolong sayang nibak tempatnya lung hudip mate. Banda Aceh adalah ibu kota dari Nanggroe Aceh Darussalam. Di kota ini terdapat beberapa tempat pariwisata yang biasanya sering dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Di antaranya Taman Ratu Safiyatuddin, Taman Putra Pahang, Gunungan, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Aceh TV? Bertemu lagi dalam acara Pojok Aceh dengan saya Reni Juliani. Sama seperti episode yang lalu, episode kali ini akan membahas sisi yang mungkin dan sudah dilupakan oleh masyarakat Aceh. Bagaimana ceritanya? Yuk, ikutin saya. Episode Pojok Aceh hari ini akan membahas tentang Taman Ratu Safiyatuddin yang sepi dan terlantar. Perjalanan kita mulai dari Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di pusat kota untuk memudahkan para wisatawan. Untuk menuju ke Taman Ratu Safiyatuddin, kita bisa menaiki labi-labi jurusan Darussalam. Pemirsa, di belakang saya adalah Tugu Ratu Safiyatuddin. Ini adalah simbol dari taman yang akan kita kunjungi, yaitu Taman Ratu Safiyatuddin. Dari tugu ini kita akan berjalan sekitar 100 meter untuk menuju ke pintu gerbang Taman Ratu Safiyatuddin. Yuk, ikutin saya. Taman ini terletak di kawasan Lamprit, tepatnya berada di belakang kantor Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Taman Sultanah Sri Ratu Safiyatuddin sebagai pusat pagelaran seni dan budaya, tempat berdirinya miniatur seluruh rumah adat Aceh. Keberadaan taman ini ditujukan untuk menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam pariwisata. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi juga sosial, budaya, dan spiritual yang lebih luas. Pertama sekali dicetuskan yaitu pada masa Gubernur Pak Abdullah Putih. Kalau pengelolaannya dan perawatannya, pengelolaannya dikelola oleh masing-masing anjungan, karena lokasinya itu tanah yang 10 hektar itu milik Pemda Provinsi, Kabupaten punya anjungan, dan perawatannya juga di sebagaimana surat gubernur itu dibebankan kepada kabupaten masing-masing. TKA ini sendiri merupakan sebuah event kebudayaan Aceh yang sangat penting, guna memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman budaya Aceh, khususnya bagi masyarakat Aceh. Dan tujuannya adalah seperti kalau di Jakarta kan ada taman mini, kalau di Aceh ini ada taman mini kecil untuk mengentaskan kesenian-kesenian Aceh. Event Pekan Kebudayaan Aceh 5 yang bertempat di Taman Ratu Safiyatuddin kini usai sudah. Setelah event 5 tahun itu, Taman Ratu Safiyatuddin kini bagai tak bertuan. Taman ini kembali menjadi ladang sunyi.
Ini sebenarnya bukan terbengkalai, ini karena masih kurangnya maksudnya dana mungkin dari kabupaten kota yang bisa mensupport. Inilah hari ini kami duduk pas kali Pak. Memang kita nggak ada merencanakan. Hari ini kami udah menjadi agenda kami ingin membahas memfungsikan bagaimana caranya supaya Taman Ratu itu bisa kita manfaatkan, jangan terbengkalai. Itu nggak ada pengunjung, nggak ada dirawat. Paling-paling itulah waktu ada Pekan Buah Aceh itu sekali ya. Itu baru sekali dimarahkan, kembali diisi dengan koleksi-koleksi masing-masing etnis itu. Jadi Taman Safiyatuddin itu hanya kurang ya, macam banyak lain dengan Taman Mini Jakarta. Nah, itu kan hidup terus ya, ditambah tiket, orang dirawat, dijaga, dibaik, itu betul. Kita tidak ada, monumental aja itu. Bangunan yang begitu indah kini seperti tidak terurus. Semakin kita masuk ke dalam, makin jelas pada kiri dan kanan memperlihatkan kondisi yang jauh dari kesan kemegahan, seperti namanya, Safiyatuddin. Di area taman sudah ditumbuhi rumput yang kian memanjang. Bunga yang ditanam di sekitar rumah adat sudah hilang. Sekali lagi, semua ini terjadi karena tidak adanya perawatan. Seharusnya pemerintah memperhatikan nasib Taman Ratu Safiyatuddin ke depan. Bila hal ini terus diabaikan, taman ini hanya akan tinggal nama. Ya, menurut pendapat saya, Taman Ratu Safiyatuddin itu sekarang sangat terbengkalai ya. Pas pagi pasca tsunami, tidak hanya sedikit rehabilitasi, hanya tahap rehabilitasinya pun hanya sekitar anjungan-anjungan yang ada di Taman Ratu Safiyatuddin tersebut. Tidak ada pembangunan total yang dilakukan untuk keseluruhan Taman Ratu Safiyatuddin. Ini bisa dilihat dari lapangan basket dan tribun utama yang masih koyak-koyak kanopinya. Ini yang seperti kita lihat, atapnya, kondisi atap memang sudah nggak layak lagi ya. Karena takutnya nanti atap ini bisa gara-gara bisa rusak yang diapakan lagi ya. Sepi seperti sekarang karena yang pergi ke sini cuma orang-orang yang ada acara aja, acara tertentu kayak Cakradonya atau PKA. 그러니까 이 건물들을 사실 뭐에 만들었는지, 뭐를 위해서 만들었는지 잘 모르겠다는 생각을 하죠. 왜냐면 여기 왔는데 사람도 하나도 없고, 보는 사람도 없고, 관리하는 사람도 없고, 뭐가 있는 게 아니니까 그냥 건물만 있고 아무것도 없고. Awal baik tiap kabupaten, tiap etnis terwakili situ, bagaimana bisa pamerkan ya budaya masing-masing itu. Tapi itulah karena kurang diminat, kurang dana mungkin apa kurang peduli. Kita rencanakan ada satu kesenian yang akan kita pentaskan mungkin dari kabupaten yang sharing dengan provinsi. Padahal Taman Ratu Safiyatuddin direncanakan agar dapat dimanfaatkan sepanjang masa untuk membangun dan mengembangkan budaya Aceh yang Islami. Sehingga pada gilirannya nanti dapat mengembalikan citra Aceh seperti pada masa keemasan Aceh tempo dulu. Ya, saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya tentunya mengharapkan bagaimana Taman Ratu itu bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh masyarakat ya dengan kita melaksanakan event-event, pementasan kesenian-kesenian yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Harapan pedagang di sini supaya ini dibersihkan. 물론 뭐 이왕 만들었으니까 이제 이 돈을 어디 다른 데 썼으면 더 좋았겠지만 이왕 만들었으니까 더 좋은데 이렇게 활용을 했으면 좋겠다는 생각을 해요. 이를테면 뭐 이 앞에서 전통 공연을 한다든가 아니면 꼭 전통이 아니라도 무슨 문화적인 행사를 한다든가 그렇게 하면은 관광객들도 즐길 수 있고 그리고 뭐 여기 사는 사람들 아직 주민들도 와서 즐길 수 있고. Untuk pemerintah ya, kalau bisa diadakan acara seperti sanggar gitu ya, sanggar seni untuk anak-anak, untuk remaja, supaya budaya Aceh, khususnya Aceh Selatan, apalagi khususnya Aceh Selatan
itu bisa tetap dilestarikan, itu harapan saya. Harapannya sih semoga Taman Ratu Sapetudin itu bisa dijadikan semacam Taman Mini Aceh, di mana aktivitas-aktivitas kebudayaan bisa dilakukan rutin di situ. Jadi bukan hanya event 5 tahunan untuk PKA saja yang dilakukan, tapi setiap hari, setiap bulannya ada event-event tertentu yang bisa dilakukan untuk penggalakan budaya Aceh. Sudah menjadi kewajiban kita selaku masyarakat Aceh untuk menjaga budaya yang kita miliki dan tidak menelantarkannya. Pemirsa, inilah akhir perjalanan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada Pojok Aceh berikutnya. Saya dan segenap kru undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.